kabar sahabat Lakpesdam di seluruh Nusantara? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan tentunya senang sekali dan sangat bersyukur sekali saya dapat bertemu dengan sahabat Lakpes dalam kanal YouTube Lakpesdam NU Kabupaten Karanganyar. Dan pada kesempatan hari ini tentunya saya tidak sendiri ya sahabat-sahabat semuanya. Saya ada tamu yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, yaitu Bapak AKBP Dr. Hadi Kristanto SIK MM. Beliau ini termasuk tokoh yang sangat luar biasa dan hari ini beliau sebagai Kapolres Kabupaten Karanganyar. Seperti itu ya Bapak ya? Ya Mbak. Jadi bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya, tentunya itu Bapak. Ini kan kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dalam hal ini nanti tentu ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Karanganyar untuk menjaga kondusivitas, terutama persiapan untuk menuju masyarakat untuk mudik dan arus balik. Kemudian nanti juga ada hari libur juga, tentu bagaimana antisipasi atau persiapan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kapolres Karanganyar. Ya, terima kasih atas waktunya. Beberapa saat yang lalu saya pernah diundang juga di acara ini, kemudian ini kali yang kedua, semoga lebih bermanfaat. Amin. Kami sampaikan untuk yang kami lakukan adalah masih konsisten dengan yang sebelumnya, senantiasa berkoordinasi. Menjelang Lebaran itu pasti banyak orang yang akan melaksanakan mudik gratis ataupun mudik berkelompok ataupun mudik mandiri. Makanya saya sudah memerintahkan ya untuk jajaran saya untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang akan melaksanakan hal itu. Maksud tujuannya apa? Misalkan di beberapa tempat ada yang difasilitasi oleh bus, oleh perusahaannya, oleh komunitas, oleh ini, maka kami akan menempatkan anggota di titik-titik tersebut. Sekali lagi, konsep yang saya tawarkan atau yang saya kerjakan di Karanganyar masih sama. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang disepakati, kami harus bagaimana, itu yang kami kerjakan. Soalnya kalau kami hanya normatif sesuai yang harus kami lakukan, takutnya tidak tepat sasaran. Misalkan memang benar kami diminta untuk melaksanakan operasi ketupat, menjaga di tempat ramai lalu lintas, di exit tol, di pasar, di terminal, tapi kan apakah itu efektif atau tidak? Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa juga tolong disampaikan. Silakan titik-titik mana yang masyarakat butuhkan melalui jaringan Anda atau komunitas Anda, silakan disampaikan. Misalkan Pak, di daerah ini mudik akan sampai jam 2 malam atau jam 3 siang atau jam 12, mohon ada anggota di situ, kita akan laksanakan. Atau misalkan bantu pengawalan atau pengaturan dari exit tol kemana, atau apabila ada konvoi kendaraan yang mudik, kira-kira kami parkirnya di mana atau pengaturannya seperti apa, itu silakan disampaikan. Pokoknya kami melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Namun tolong kami jangan di PHP. Maksudnya apabila kami melaksanakan itu, dampingi kami, ikut sertalah beserta kami untuk mengerjakan sama-sama sehingga terlihat Lebarannya lebih semarak, lebih hidup, lebih bermanfaat. Selain hal tersebut ya yang rutin seperti pencegahan pawai atau trek-trekan yang tidak bermanfaat, kemudian penggunaan petasan yang tidak sesuai dengan aturan. Sekali lagi, apabila masyarakat merasa itu meresahkan, itu tidak baik, itu harus ada kami berperan di situ, kami akan laksanakan. Demikian Mbak. Oke Bapak, biasanya kan nanti mungkin juga tradisi ya yang dilaksanakan oleh beberapa relawan atau organisasi masyarakat di luar sana. Mereka itu ada inisiatif untuk mendirikan posko mudik Lebaran. Nah di situ untuk
pola komunikasi atau koordinasi relawan atau organisasi ini bagaimana dengan Polres sendiri? 2 hari yang lalu saya sudah memberikan arahan kepada jajaran saya agar kita yang aktif bertanya. Saya rasa apabila saya selaku Kapolres membuka jalur-jalur komunikasi, seharusnya anggota saya juga pasti lebih dari itu. Makanya nanti sampaikan juga Mbak, kalau ada anggota yang tidak mau diajak komunikasi kasih tahu, nanti saya jewer mereka. Karena kenapa saya berani begitu? Karena kan keteladanan dan contoh sudah saya berikan. Seharusnya mereka juga melaksanakan yang saya sampaikan selama itu baik, itu patut dan itu pantas. Misalkan di mana mau mendirikan apa, harus bagaimana, kami berperan seperti apa, atau cukup anggota yang berseragam atau tidak berseragam, atau di situ harus ada mobil patroli atau patroli sepeda motor atau roda 4, kita bicarakan. Jadi semua terlayani dan terakomodir. Demikian Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian itu Pak, biasanya kan menjelang malam Idul Fitri itu kan ada kegiatan tarling atau takbir keliling yang dilaksanakan oleh mungkin remaja-remaja masjid yang ada di Karanganyar, dan itu kan sangat rawan kecelakaan dan seringkali terjadi hal seperti itu. Mungkin dari Polres sendiri juga ada sosialisasi ke masjid-masjid atau ke tokoh-tokoh agama atau dengan stakeholder tempat dalam di wilayah tersebut seperti itu. Itu gimana Pak? Ya, terkait hal tersebut, kalau tidak salah sudah ada undangan yang masuk ke kami dari pemerintah kabupaten untuk membahas hal itu. Artinya kami menganggap sangat bagus yang dilakukan oleh Pemda untuk hal ini dibicarakan secara menyeluruh, baik dari kepolisian, kemudian TNI, Dinas Perhubungan, Pemda, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, karena kita juga tidak boleh menghilangkan atau membiarkan tradisi-tradisi yang baik itu tidak dilaksanakan. Karena kan pawai terus takbiran itu kan menurut saya salah satu cara yang bagus untuk melaksanaan syiar ya. Menghidupkan nuansa lebaran. Menghidupkan nuansa lebaran, memberikan memberitahu ke yang lain, ke semua bahwa ini loh umat Islam di Karanganyar, kami melaksanakan lebaran dengan senang, kami tertib, kami bagus, ini loh Islam, ini loh Karanganyar. Jadi hemat saya juga seyogyanya tetaplah dilaksanakan, namun dengan terukur dan kesepakatan seperti apa, silakan. Mungkin itu juga bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk Dinas Pemuda dan Pariwisata. Mungkin juga itu bisa menjadi nilai jual tersendiri untuk mempromosikan Kabupaten Karanganyar keluar. Terus secara keagamaan juga itu wujud syiar kita, wujud dakwah yang langsung terbuka, kemudian ramai, harus disampaikan bahwa Islam seperti ini, bahwa lebaran adalah puncaknya dari puasa, kita bisa tertib, kita benar-benar hari kemenangan. Jadi tidak ada masalah dengan hal tersebut selama menjadi kesepakatan bersama. Iya, selama mengikuti koridor yang ada nih Bapak. Iya, bagaimana kita dari masyarakat sendiri juga perlu membangun kesadaran bahwasanya hal itu bukan hanya menjadi tugasnya dari Kapolres atau stakeholder di wilayah setempat, tapi juga kita sebagai masyarakat harus sadar bahwasanya untuk menjaga kondusivitas dalam di masa Ramadan ini sampai dengan nanti liburan Lebaran dan nanti juga akan ada arus balik, itu perlu kolaborasi, kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi mungkin dalam hal ini juga ya Bapak, mungkin dalam kaitannya Idul Fitri itu kan banyak juga dari masyarakat yang melaksanakan tradisi-tradisi di masyarakat itu sendiri. Lalu kan ada juga, yaitu adalah bagaimana dari Kapolres itu sendiri untuk bisa menyikapi apabila ada pengadaan kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di jalan. Itu kan kadang menyetop jalan Pak. Nah ini dari Kapolres sendiri atau dari pihak kepolisian ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut? Terima kasih pertanyaannya.
Sekali lagi Mbak, apabila itu merupakan kesepakatan, silahkan. Yang penting orang di situ, area situ, masyarakat situ, warga situ, jamaah di situ merasa yang terbaik melaksanakan sholat di situ, kami dukung. Karena ya satu lagi, kita memang perlu juga melakukan hal-hal seperti itu, berkumpul beramai-ramai melaksanakan ibadah, menunjukkan ke orang lain, menunjukkan ke masyarakat luas bahwa ini lebaran, ini ramai, ini Islam. Jadi tidak ada menjadi masalah apabila itu disepakati. Makanya sekali lagi sangat penting komunikasi, diskusi dan dialog. Monggo kami menerima segala macam penyampaian untuk dilaksanakan diskusi. Kalau dari pemerintah daerah, kemudian jamaah masjid, tokoh masyarakat setempat menganggap lokasi itu bagus, memenuhi syarat dan bisa dilaksanakan, tinggal kami yang mengamankan. Ya, terima kasih ya Bapak ya jawabannya. Mungkin ada hal begitu banyak ya Pak ya polemik dalam untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Karanganyar ini sendiri. Tentu kan mungkin secara profesionalitas Bapak kan dalam hal ini baru belum lama ya ditugaskan untuk di Karanganyar. Mungkin ada proses untuk beradaptasi Bapak sendiri dengan wilayah atau bagaimana dengan pemerintah daerah seperti itu. Cara adaptasinya. Cara adaptasi saya banyak-banyak makan gratis saja. Oh iya. Karena enak sekali di Karanganyar, masyarakatnya, makanannya, pergaulannya. Jadi saya di kantor itu pagi cuma sampai jam 10, jam 11 sebelum bulan Ramadan pasti saya sudah keluar jalan silaturahmi, karena hal-hal itu akan jujur, akan benar saya terima apabila saya yang datang bertanya. Oh iya. Mohon maaf, bukannya saya tidak percaya sama laporan anggota saya, tidak. Mereka baik-baik semua, bagus-bagus. Namun mungkin ada satu dua hal masyarakat, para sesepuh, para tokoh yang akan lebih nyaman apabila itu disampaikan langsung ke saya. Makanya saya juga karena menghargai beliau-beliau dan masyarakat sini, jadi kayaknya hampir setiap hari saya kunjungan dan sambang, mulai dari subuh, terus setiap malam Selasa, terus Minggu pagi, terus hari kerja. Ya itu sih cara saya adaptasi adalah menjadi bagian dari Karanganyar. Saya jadi sudah terbiasa makan singkong, makan ketela. Biasanya tidak terbiasa Pak. Iya, untuk memudahkan komunikasi kan lidah saya harus terbiasa dengan makanan di sini juga. Hasil alam iya, ya. Jadi lebih menyatu dengan alam juga seperti itu ya. Oh iya Pak, itu kan nanti kan Kabupaten Karanganyar itu merupakan kabupaten yang banyak tempat pariwisatanya atau kabupaten penuh wisata seperti itulah. Nah mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut, kadang-kadang juga ada macet di Tawangmangu, di Ngargoyoso, atau di beberapa daerah lainnya yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ini bagaimana langkah preventif dari Kapolres sendiri atau pihak kepolisian sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut? Karanganyar salah satu kabupaten yang relawan serta masyarakatnya amat sangat aktif dalam membantu semua kegiatan. Sebelum Ramadan saya sudah berkumpul dengan ratusan relawan yang menyatakan siap membantu, dan faktanya memang mereka sudah siap membantu seperti yang sekarang tergelar di posko-posko pengamanan kami. Itu selain dari anggota Polri, TNI, terus dari Kesbang Linmas Pemda, itu pasti ada relawannya. Terkadang yang tidak bisa kami jangkau, yang kami tidak tahu, itu informasinya masuk dari relawan. Misalkan, Pak, kalau macet di sini bisa digeser lewat sini, itu jalannya sudah bagus. Atau Pak, jangan dulu sampai jam sekian-sekian diarahkan ke sini karena menjelang Lebaran di sini ada pasar dadakan. Pak, jangan dulu ke sini karena di sini menjelang Lebaran biasanya
di hari ini pengajian sampai mengambil beberapa ruas jalan. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya relawan, dan kami optimis untuk Lebaran kali ini kita bisa bersama-sama mengelola Amin. kemacetannya dengan itu memperbanyak informasi ke kami, dan harus seperti apa kita sama-sama laksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iya, sebelumnya. terima kasih. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Hadi ini untuk mengantisipasi beberapa hal yang akan terjadi di Kabupaten Karanganyar, terutama ketika arus mudik, arus balik, dan liburan. Karena hari ini juga mungkin juga teman-teman juga sudah melaksanakan persiapan bagaimana mempersiapkan Idul Fitri, kemudian juga ada planning bagaimana kemana kita akan liburan seperti itu. Dan mungkin sebelum saya tutup, ada himbauan atau pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi, kami persilakan. Terima kasih. Selaku Kapolres, saya menyampaikan laksanakanlah Idul Fitri dengan riang dan gembira sebagai puncak atau akhir dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Silahkan beribadah, silahkan melaksanakan kegiatan Idul Fitri dengan segala macam adat, kebiasaan, ataupun hal-hal yang ada di sini. Lain-lain serahkan kepada polisi untuk mengamankannya. Oke, mantap. Terima kasih ya Bapak ya atas pesan dan himbauannya kepada masyarakat, dan semoga dengan adanya pertemuan kita hari ini menjadi ajang atau solusi bagaimana kita bisa menyampaikan sosialisasi ke masyarakat itu sendiri. Dan tentunya sahabat-sahabat Lakesdam, dalam hal ini saya sudah banyak berbincang atau berdialog dengan Bapak Hadi Kristanto ini selaku Kapolres Kabupaten Karanganyar. Dan saya sebelum pamit undur diri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.